Tahukah kalian di mana kota Yathrib berada? Kota Yathrib berada di Jazirah Arab, kota yang strategis dengan jalur perdagangan. Sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW, masyarakat di sana mempunyai kepercayaan agama Nasrani, agama Yahudi, dan kepercayaan terhadap benda-benda alam. Yathrib mayoritas didiami oleh kaum pendatang, di antaranya suku Aus, Kharaz, serta suku Yahudi. Yathrib adalah daerah yang subur, mata pencahariannya adalah cocok tanam, berdagang, dan berternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pak, adik-adik pembelajaran seperti perkeren. Bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi saat wabah pandemi seperti ini, tetap di rumah ya. Kali ini saya Azara Dina atau biasa dipanggil dengan Kak Ara selaku fasilitator multimedia pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Tanjung Yogyakarta akan menemani adik-adik sekalian belajar bersama. Adik-adik tahu tidak kalau belajar bersama di rumah itu cukup menyenangkan loh. Maka dari itu, yuk ikut kakak belajar bersama di video ini. Check it out! Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana keadaan masyarakat Yathrib sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Tujuan dari pembelajaran ini agar teman-teman sekalian dapat yang pertama, mengetahui kepercayaan apa yang dianut oleh masyarakat Yathrib sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mengetahui bagaimana kondisi sosial masyarakat Yathrib sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, mengetahui bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Yathrib sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Yathrib merupakan nama lain dari kota Madinah karena dahulu kota Madinah disebut dengan julukan kota Yathrib. Setelah Rasulullah bersama para sahabat dan kaum muslimin datang untuk berhijrah ke Yathrib, maka nama kota Yathrib berubah menjadi Madinah. Sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Yathrib, penduduk di sana memiliki kepercayaan masing-masing loh. Apa saja ya? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak video ini. Baik teman-teman, sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Yathrib, penduduk di sana memiliki 3 kepercayaan. Apa saja, hayo? Yap, yang pertama ada agama Yahudi. Agama Yahudi bersumber dari ajaran Nabi Musa alaihissalam, yang mana kitab sucinya adalah Taurat. Namun mereka sudah menyimpang dari ajaran agama yang diajarkan oleh Nabi Musa. Sebelum Nabi Musa wafat, mereka ingkar dan menyembah patung sapi yang dianggapnya Tuhan. Agama Yahudi masuk ke Yathrib dibawa oleh bangsa Yahudi pada abad ke-1 dan ke-2. Mereka dikejar-kejar oleh bangsa Romawi karena melakukan pemberontakan. Agama Yahudi juga dianut oleh beberapa suku-suku, diantaranya Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Ghatafan, dan Bani Quraidah. Yang kedua ada agama Nasrani. Nah, apa sih agama Nasrani itu? Agama Nasrani adalah agama yang berasal dari ajaran Nabi Isa alaihissalam dengan kitab Injil. Agama Nasrani meyakini bahwa ada 3 Tuhan atau Trinitas. Yang pertama ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Agama Nasrani juga menganggap bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Masyarakat Yathrib yang memeluk agama Nasrani berasal dari masyarakat kecil saja, yaitu ada Bani Najran. Agama Nasrani masuk ke Yathrib pada tahun 343 Masehi, dan pada saat itu kerajaan Romawi menyuruh orang-orangnya untuk menyebarkan agama Nasrani ke Yathrib. Yang terakhir atau yang ketiga ada kepercayaan dengan benda-benda atau kekuatan alam. Menurut kalian apa sih kepercayaan dengan benda-benda atau kekuatan alam itu? Kepercayaan terhadap benda-benda atau kekuatan alam adalah kepercayaan
kepercayaan bahwa segala benda memiliki kekuatan yang bisa mempengaruhi kehidupan. Jadi, mereka mempercayai bahwa semua benda-benda atau alam tersebut memiliki kekuatan untuk memengaruhi kehidupan mereka, sehingga mereka mempercayai adanya Tuhan pada benda-benda tersebut dan di kekuatan alam. Nama suku Aus dan suku Khazraj berasal dari dua orang kakak adik bersaudara. Keturunan mereka terpecah menjadi dua kelompok, yang kemudian mereka saling bermusuhan dan permusuhan tersebut terjadi selama 120 tahun. Mereka berasal dari Yaman yang datang ke Yathrib kurang lebih pada tahun 300 Masehi secara bergelombang. Mereka pindah ke Yathrib dikarenakan terjadi banjir besar dan perselisihan di antara keduanya. Jika sebelumnya ada suku Aus dan Khazraj, maka berikutnya ada suku Yahudi. Siapakah suku Yahudi itu? Suku Yahudi adalah kaum pendatang yang berasal dari daerah Arab bagian utara. Suku Yahudi datang ke Yathrib pada abad 1 dan kedua Masehi. Mereka datang ke Yathrib secara bergelombang untuk menghindari kejaran kerajaan Romawi yang terus menganggapnya sebagai pemberontak di negaranya. Suku Yahudi di Yathrib terdiri dari 3 kabilah besar, yaitu kabilah Qainuqa, kabilah Nadir, dan kabilah Quraizah. Mereka di Yathrib menempati wilayah yang berbeda-beda. Kabilah Nadir mendiami wilayah Aliyah di lembah Batan, kabilah Quraizah mendiami wilayah Mazhud di sebelah Madinah, sedangkan kabilah Qainuqa mendiami wilayah kota Madinah. Walaupun mereka satu kaum, tetapi mereka tidak akur dan saling bertengkar. Berikutnya ada kondisi ekonomi masyarakat Yathrib sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Adik-adik di sini ada yang tahu tidak bagaimana keadaan masyarakat Yathrib pada saat itu sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Yathrib? Secara geografis, Yathrib berada di tempat yang strategis, di jalur perdagangan antara kota Yaman di selatan dan Syriah di daerah utara. Perdagangan di Yathrib memiliki kedudukan yang sangat penting dalam masyarakat. Mereka membeli hasil bumi, hewan ternak, dan menjualnya ke negeri-negeri yang jauh. Selama di daerah tujuan, mereka membeli barang dan kebutuhan masyarakat dan menjualnya di tempat asal mereka. Yathrib merupakan daerah yang subur dan terkenal dengan hasil pertaniannya. Hal ini disebabkan karena banyak ketersediaan air yang melimpah dan mencukupi untuk lahan pertaniannya. Hasil terbesarnya adalah kurma dan anggur. Karena kesuburan yang banyak, penduduk wilayah lain berbondong-bondong untuk pindah ke Yathrib. Kemudian di daerah perkotaan terdapat pabrik-pabrik yang dikelola oleh orang-orang Yahudi. Sebagian dari mereka juga termasuk orang-orang kaya dari Yathrib. Sebagai penghubung jalur perdagangan, di Yathrib banyak terdapat pasar-pasar untuk berjual, seperti halnya toko dan lain-lainnya untuk menjual keperluan sehari-hari, baik yang sesuai dengan syariat Islam maupun yang tidak sesuai. Mereka berkumpul menjadi satu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah berhasil menyelesaikan materi tentang keadaan masyarakat Yathrib sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Baiklah, demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa memberi banyak pengetahuan, pelajaran, hikmah, serta manfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk tetap semangat dan menjaga kesehatan dengan cara cuci tangan, memakai masker, dan makan sayur-sayuran serta buah-buahan agar terhindar dari bahayanya virus COVID-19. Tetap semangat ya. Sekian dari kakak. Apabila ada kesalahan, kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.